pertama, seberapa sering sih Bapak mengonsumsi kopi kapal api? Dua kali sehari, pagi sama sore. Lalu, sejak kapan Bapak mulai mengkonsumsi kopi kapal api? Kalau sejaknya sih mungkin dari SMP udah mulai ngopi, ke SMA udah mulai ngopi. Mungkin udah agak kecanduan kali ya. Variannya saat itu apa yang paling Bapak sering minum? Untuk kapal kopi hitamnya saya lebih dominan di kapal api. Terus untuk kopi susunya saya ABC, tapi lebih favorit di kapal api. Kapal api. Lalu untuk harga, bagaimana sih pendapat Bapak tentang harga kopi kapal api? Masa harga sih dibilangnya cukup terjangkau, terus juga masyarakat lah, jangkau sama anak, apalagi waktu saya lagi masih SMA, oke banget. Lalu, bagaimana citra kopi kapal api dibanding merek lain? Sampai sekarang saya belum ganti-ganti. Untuk produk kapal api hitam tetap masih pakai. Terus, jika harga kopi kapal api naik, apa Bapak tetap akan membelinya? Harga nomor dua, yang penting kualitas sama rasa. Lalu selanjutnya, apakah Bapak akan merekomendasikan kopi kapal api ke orang lain? Boleh. Ini lebih biar banyak penikmat kopi. Lalu selanjutnya, apa saran Bapak agar kopi kapal api tetap menjadi pilihan konsumen? Kalau saran saya sih mungkin nama-nama aja, mungkin dari kualitas tetap dijaga, citra rasa tetap, jadi termasuk dari zaman dari mulai kapal api ada sampai sekarang, citra rasa bisa dipertahankan. Baik Pak, itu saja. Ya. Sekian Pak, terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Safitri dari Universitas Dasar Informatika. Izin mewawancari Bapak untuk tugas manajemen pemasaran. Selanjutnya dengan Bapak siapa? Saya Ajis. Baik, langsung lanjut aja ke pertanyaannya. Yang pertama, seberapa sering sih Bapak mengkonsumsi kopi kapal api? Cukup sering sih. Saya sehari bisa 1 sampai 2 gelas. 12. Terus sejak kapan Bapak mulai mengkonsumsi kopi kapal api? Mungkin sejak kuliah kali ya, atau SMA mungkin bisa jadi dari situ. Menurut Bapak, harga kopi kapal api itu gimana dibandingin merek lain? Untuk harga sih ya cukup bersaing ya, karena emang harganya emang sekitar 2.000-3.000-an ya. Emang harganya bersaing sih, cuman kalau saya ambil dari merek aja sih. Jika harga naik, apa Bapak akan tetap milih membeli kopi kapal api? Ya balik lagi, karena merek kapal api sih, karena ya balik ke situ lagi aja. Lalu selanjutnya, bagaimana citra kopi kapal api dibanding merek lain? Citra kopi bagus sih, karena emang udah merek dari lama kali ya. Karena yang lain karena merek baru, jadi kurang terlalu kenal sekelas kopi kapal api. Apakah Bapak bersedia merekomendasikannya kepada orang lain? Rekomendasi pasti, karena emang udah merek dari lama, jadi kayak mungkin udah pada tahu juga lah, jadi kayak nggak perlu banget, jadi kayak ya udah. Lalu selanjutnya, jika harga lebih mahal tetapi citra tetap kuat, apa Anda akan masih membeli kopi itu? Harga lebih mahal ya, ya sebanding sama rasa sih sebenarnya. Kalau emang harga naik ya boleh aja, nggak apa-apa. Apa saran Anda agar kopi kapal api tetap menjadi pilihan konsumen? Apa ya, yang penting rasanya aja sih dipertahankan aja sih. Itu aja cukup sih sebenarnya. Baik Pak, itu saja pertanyaannya. Terima kasih sudah membantu. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen. Selamat malam, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Laila Safitri dari kelas 64 3G07 dengan NIM 64242167. Di sini saya akan membahas tentang mini riset atau presentasi hasil dari analisis pengaruh harga dan citra merek terhadap loyalitas konsumen kopi kapal api berdasarkan hasil wawancara konsumen.
Selanjutnya di sini ada latar belakang. Kopi kapal api ialah salah satu merek kopi yang sudah dikenal luas di Indonesia dan memiliki inti konsumen yang cukup besar. Produk ini dipasarkan dalam berbagai macam varian dan ukuran kemasan, serta memiliki jaringan distribusi yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kopi kapal api mempunyai posisi yang kuat di pasar kopi instan karena didukung oleh citra merek yang sudah lama terbentuk, serta persepsi kualitas produk yang stabil. Namun demikian, persaingan dalam industri kopi instan terus berkembang seiring dengan munculnya berbagai merek-merek baru, strategi pemasaran yang berbeda-beda. Hal ini pun hal ini menunjukkan bahwa harga masih menjadi pertimbangan penting bagi konsumen, terutama ketika membandingkan nilai manfaat produk dengan biaya yang harus dikeluarkan, sehingga dapat berpengaruh pada keberlanjutan loyalitas mereka terhadap produk. Berdasarkan penelitian terdahulu dan observasi lapangan, harga dan citra merek berperan penting dalam membentuk loyalitas konsumen. Kedua faktor ini dipahami lebih dalam melalui pengalaman konsumen. Penelitian ini menganalisis kontribusi harga dan citra merek terhadap loyalitas konsumen berdasarkan hasil wawancara. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalahnya yaitu bagaimana pendapat konsumen terhadap harga kopi kapal api dengan keputusan mereka untuk tetap loyal terhadap produk tersebut. Yang kedua, persepsi konsumen terhadap citra merek kopi kapal api dan perannya dalam membentuk loyalitas konsumen. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh harga dan citra merek secara bersama-sama terhadap loyalitas konsumen kopi kapal api berdasarkan hasil wawancara konsumen. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pendapat konsumen terhadap harga kopi kapal api serta kaitannya dengan loyalitas mereka terhadap produk. Lalu yang kedua, untuk menganalisis persepsi konsumen terhadap citra merek kopi kapal api dan peran citra merek tersebut dalam membentuk loyalitas konsumen. Lalu yang ketiga, untuk menjelaskan dan memahami pengaruh harga dan citra merek secara bersama-sama terhadap loyalitas konsumen kopi kapal api berdasarkan hasil wawancara konsumen. Next. Selanjutnya, di sini ada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian berkontribusi pada pengembangan ilmu pemasaran, khususnya terkait pengaruh harga citra merek terhadap loyalitas konsumen. Hasilnya dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas perilaku konsumen pada produk kopi instan atau sejenisnya, serta memperkuat pemahaman mengenai peran persepsi konsumen terhadap harga dan citra merek membentuk loyalitas. Lalu yang kedua, ada secara praktis, yaitu penelitian ini memberikan masukan bagi pengelola merek kopi kapal api dalam merumuskan strategi pemasaran yang lebih tepat, terutama ketika penetapan harga dan pengelolaan citra merek. Melalui hasil wawancara, perusahaan dapat memahami alasan konsumen tetap loyal atau beralih ke merek lain, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan nilai produk, kepercayaan konsumen, serta mempertahankan loyalitas di tengah persaingan pasar. Next. Lalu di sini ada batasan masalah, di mana batasan masalah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, penelitian ini memiliki beberapa batasan. Pertama, penelitian hanya memfokuskan analisis pada dua variabel utama, yaitu harga dan citra merek. Dalam kaitannya dengan loyalitas konsumen kopi kapal api, sementara variabel lain seperti promosi, kualitas produk, dan faktor psikologis tidak dibahas secara mendalam. Lalu yang kedua, ada data diperoleh melalui dengan hasil wawancara dengan beberapa konsumen, sehingga bersifat kualitatif berdasarkan pengalaman dan persepsi responden, bukan pengukuran kuantitatif yang dapat digeneralisasikan secara luas. Lalu yang ketiga, objek penelitian hanya mencakup konsumen yang sudah pernah mengkonsumsi kopi kapal api, sehingga individu yang belum mengkonsumsi kopi kapal api tidak termasuk ke dalam lingkup penelitian. Selanjutnya di sini ada definisi variabel harga. Menurut Kotler dan Armstrong 2018 menyatakan harga merupakan nilai yang dikeluarkan konsumen untuk memperoleh manfaat dari suatu produk atau jasa. Selain berfungsi sebagai nilai ekonomi, harga juga mencerminkan persepsi konsumen terhadap kualitas dan posisi produk di pasar. Lalu menurut Chip Chono
2019 menjelaskan bahwa dalam bauran pemasaran, harga berperan sebagai mekanisme pertukaran nilai antara perusahaan dan konsumen yang dapat memengaruhi keputusan pembelian dan perilaku konsumen. Lalu ada menurut Stanton 2016 menambahkan bahwa harga juga menjadi satu-satunya elemen pemasaran yang langsung menghasilkan pendapatan sehingga penetapannya harus mempertimbangkan daya beli serta persepsi konsumen. Lalu selanjutnya di sini ada definisi variabel citra merek. Citra merek merupakan persepsi konsumen terhadap suatu merek yang terbentuk dari pengalaman, keyakinan, dan kesan terhadap produk menurut Kotler dan Keller tahun 2016. Menurut Aiker tahun 1997, citra merek juga berupa kumpulan asosiasi yang tersimpan dalam ingatan konsumen dan membedakan suatu merek dari pesaingnya. Selain itu, menurut Chip Chono tahun 2015 menyatakan bahwa citra merek mencerminkan pandangan konsumen terhadap reputasi dan karakter merek dalam jangka panjang. Selanjutnya, di sini ada definisi variabel loyalitas konsumen. Menurut Griffin tahun 2016, loyalitas konsumen mencakup komitmen pelanggan untuk melakukan pembelian ulang suatu produk secara konsisten, meskipun terdapat banyak alternatif. Lalu menurut Kotler dan Keller tahun 2016 juga menjelaskan bahwa loyalitas konsumen adalah kecenderungan pelanggan untuk tetap menggunakan suatu merek dan bersedia merekomendasikannya kepada orang lain. Serta menurut Oliver tahun 2010 mendefinisikan loyalitas sebagai komitmen yang mendalam untuk secara konsisten membeli ulang produk atau menggunakan layanan tertentu di masa depan. Selanjutnya di sini ada dimensi dan indikator harga. Mengacu pada Kotler dan Armstrong tahun 2018, Cipchono 2019, serta Stanton 2016, harga merupakan komponen penting dalam bauran pemasaran karena berkaitan dengan nilai yang dirasakan konsumen. Produk kopi kapal api menjadi indikator harga digunakan untuk menilai kesesuaian antara harga yang dibayarkan dengan manfaat dan kualitas yang diterima. Indikator tersebut meliputi keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan cita rasa dan aroma, perbandingan harga dengan produk pesaing, serta konsistensi atau stabilitas harga di pasar yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, di sini ada dimensi dan indikator citra merek berdasarkan Aiker tahun 1997, Kotler dan Kohler 2016, serta Cipchono 2015. Citra merek terbentuk dari pengalaman, pengetahuan, dan kesan konsumen terhadap suatu produk. Pada kopi kapal api, citra merek dipahami sebagai identitas dan karakter merek yang telah lama dikenal di Indonesia. Dimensinya yaitu meliputi asosiasi merek, yaitu kesan yang muncul saat konsumen mendengar nama kopi kapal api. Yang kedua ada kepribadian merek menggambarkan karakter merek seperti klasik, hangat, atau membumi. Reputasi merek yang mencerminkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas yang konsisten, serta kedekatan emosional konsumen dengan merek yang terbentuk melalui pengalaman dan kebiasaan konsumsi dan berperan dalam membangun loyalitas. Selanjutnya, di sini ada dimensi dan indikator loyalitas konsumen. Mengacu pada Griffin 2016, Oliver 2010, dan Kotler dan Keller 2016, loyalitas konsumen merupakan bentuk komitmen terhadap suatu merek yang tercermin dari pembelian ulang, kesediaan tetap memilih produk meskipun ada alternatif lain. Indikatornya yaitu mencangkup pembelian ulang secara berkelanjutan, preferensi untuk tetap memilih merek tersebut dibanding merek lain, kesediaan merekomendasikannya kepada orang lain, serta komitmen jangka panjang untuk tetap menggunakan produk meskipun terjadi perubahan harga atau muncul pesaing. Metode penelitian. Baik, metode penelitian yang saya gunakan untuk mini riset kali ini, objek konservasinya dalam penelitian ini adalah dua konsumen aktif kopi kapal api, yaitu Bapak Anto dan Bapak Aziz, yang dipilih karena memiliki pengalaman konsumsi yang lama dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka untuk menggali pengalaman, alasan memilih kopi kapal api, frekuensi konsumen, pandangan terhadap harga, persepsi citra merek, serta sikap mereka dalam tetap mengonsumsi produk meskipun terdapat pilihan merek lain. Informasi yang diperoleh dianggap relevan karena berkaitan langsung dengan indikator variabel yang diteliti. Selanjutnya di sini ada hasil wawancara atau verbatim. Hasil wawancara menunjukkan bahwa baik Bapak Anto maupun Bapak Aziz merupakan konsumen yang rutin mengonsumsi kopi kapal api sejak lama dan menjadikannya bagian dari aktivitas harian. Bapak Anto telah mengonsumsi sejak SMA dan memilih kopi kapal api sebagai favoritnya karena yang harganya terjangkau, kualitas rasa yang konsisten, serta citra merek yang baik. Ia tetap membelinya meskipun harga naik dan bersedia merekomendasikannya kepada orang lain.
dengan harapan kualitas dan cita rasa tetap dipertahankan. Lalu sementara itu untuk Bapak Aziz setelah mengkonsumsi kopi api sejak kuliah, menilai harganya bersaing dan citra mereknya kuat serta terpercaya, tetap memilihnya meskipun banyak alternatif yang walaupun terjadi kenaikan harga, ia juga tetap bersedia merekomendasikannya kepada orang lain dan berharap rasa produk tetap dipertahankan karena menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dan kajian teori, dapat disimpulkan bahwa harga dan citra merek memiliki peran penting dalam membentuk loyalitas konsumen terhadap kopi kapal api. Konsumen memandang harga produk sebagai terjangkau dan sebanding dengan kualitas serta manfaat yang diterima, sehingga tetap bersedia membeli bahkan ketika harga meningkat, yang menunjukkan pengaruh harga terhadap pembelian ulang. Sementara itu, citra merek kopi kapal api dinilai positif melalui reputasi yang kuat, rasa khas yang konsisten, dan kedekatan emosional konsumen, sehingga mereka tetap memilih produk meskipun banyak alternatif yang bersedia merekomendasikannya kepada orang lain. Secara keseluruhan, kombinasi harga yang wajar dan citra merek yang kuat secara bersama-sama memperkuat loyalitas konsumen, baik dalam keputusan pembelian maupun komitmen penggunaan jangka panjang. Baik, selanjutnya di sini ada batasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu jumlah responden yang sangat terbatas pada dua konsumsi sehingga temuan tidak dapat direalisasikan secara luas dan lebih memfrekuensikan pengalaman individu. Metode yang digunakan bersifat kualitatif melalui wawancara, sehingga hasilnya hanya menggambarkan pemahaman mendalam mengenai persepsi dan pengalaman konsumen tanpa disertai pengukuran statik atau penguji kuantitatif dan pengaruh variabel. Selain itu, waktu penelitian yang relatif singkat membatasi kemampuan untuk menangkap kemungkinan perubahan perilaku dan persepsi konsumen pada periode berbeda. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan gambaran bermakna mengenai hubungan harga dan citra merek dengan loyalitas konsumen kopi kapal api dari sudut pandang pengguna langsung. Baik, kita sudah beralih ke slide yang terakhir. Itu saja hasil dari analisis makalah atau mini riset ujian akhir semester yang dapat saya sampaikan. Untuk daftar pustakanya sudah saya cantumkan di makalahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.